Ya, Ibu langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu minta izin dalam meminta kesediaan waktu adik-adik nih. Memang sudah berada di sini on time, tapi memang kalau mengumpulkan orang-orang ini perlu waktu ya. Nah, itu yang Ibu tadi mengharapkan lengkap sesuai dengan undangan yang kita bagikan dengan berbagai program studi. Tapi tidak apa-apa, memang kekurangan itu wajar deh lah, di mana waktu-waktu perkuliahan mungkin padat, kemudian juga informasi yang diterima mungkin juga terlambat ya. Nah, untuk hari ini Ibu memperkenalkan diri dulu. Ibu Apoteker Herda Aryani dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Kami mewakili dari lembaga adalah untuk menyampaikan sosialisasi kepada adik-adik nih terkait dengan pelaksanaan kuliah kerja nyata kita yang secara reguler kita adakan setiap tahun 2 kali ya. Bisa di bulan Januari sampai Maret biasanya, dan bisa juga di bulan Juli hingga September. Nah, sebenarnya kita setiap tahun mengangkat tema-tema yang mungkin variatif ya. Hingga tahun ini mungkin adik-adik sudah mengetahui kita juga pernah kemarin berkolaborasi dengan berbagai stakeholder ya, baik dari pemerintah kabupaten, Barito Kuala, Banjarmasin, kemudian Tanah Laut, Hulu Sungai Selatan hingga Kota Baru Malah ya. Jadi banyak sekali memang wilayah-wilayah binaan kita sampai hari ini. Untuk tema hari ini sebenarnya kita berbeda dengan tema yang sebelumnya ya. Jadi kita lebih kepada peningkatan inovasi desa, karena memang roadmap kita itu dalam pengabdian, di mana kita melakukan semacam pemetaan di beberapa tahun terakhir kemarin, kemudian pemetaan kearifan lokal itu perlu dibuat inovasinya. Nah, jadi memang di dalam kegiatan ke depan ini kita pengen mengangkat inovasinya ya, yang berbasis kearifan lokal setiap wilayah dengan kemampuan dan kompetensi adik-adik di lapangan nanti yang kita ingin uji dan kita ingin kembangkan ya bersamaan melalui pengabdian kali ini. Nah, untuk kegiatan ini memang karena mata kuliah wajib, jadi sebenarnya wajib sekali untuk diambil adik-adik. Akan tetapi memang ada beberapa mahasiswa yang dia memang melakukan semacam kegiatan-kegiatan yang dapat dikonversi ya, misalnya kegiatan Merdeka Belajar ke Kampus Merdeka yang memang membuat KKN ini bisa dibikin menjadi salah satu mata kuliah yang mereka ambil untuk dikonversi, sehingga kadang ada yang tidak mengambil mata kuliah KKN tapi dia sudah mendapatkan konversi KKN ini dengan melakukan MBKM ya. Tapi bagi yang tidak melakukan MBKM atau tidak mengambil ya program-program yang demikian, sebenarnya itu menjadi wajib ya ada ambil KKN ini, karena bentuk pengabdian yang kami inginkan adik-adik itu bisa memberdayakan masyarakat dengan ilmu yang adik terima ya. Kemudian dari perguruan tinggi adik-adik nanti bekerja sama belajar untuk berkomunikasi juga ya. Nah, kemudian untuk kegiatan tujuan KKN sendiri sebenarnya tidak hanya membuat kalian itu bikin semacam punya skill khusus dalam berkomunikasi dan melakukan pengabdian pendekatan kepada masyarakat ya. Tapi lebih jauh lagi deh, lebih jauh pada juga membuat perilaku itu menjadi lebih baik ya, terutama bisa di perilaku kesehatan, kemudian perilaku yang berhubungan dengan sosial dan sebagainya ya. Dan sebenarnya ini karena masalah stunting masih menjadi isu terkini, jadi kami menghubungkan dengan program-program yang adik lakukan tadi, bisa untuk lebih jauh lagi nanti menekan stunting ya, karena stunting ini adalah kasus yang dianggap juga rumit ya, karena ini adalah gangguan gizi kronis yang begitu lama yang melakukan intervensi dan inovasi yang mungkin tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat tapi perlu dalam jangka panjang ya. Nah, jangka waktu yang nanti kami berikan untuk KKN adik-adik nanti sekitar 45 hari. Nah, jangka ini memang disesuaikan dengan 4 satuan kredit ya. Jadi adik-adik nanti akan kami bekali dulu dengan pembekalan. Mungkin di sini ada kekeliruan ya, pembekalan ini biasanya kami secara offline tidak secara online ya. Kemudian juga ada namanya program observasi di lapangan, kemudian adik-adik nanti melakukan
penyusunan proposal dulu untuk program kerja yang menyesuaikan dengan masalah di wilayah tersebut. Nah, ini biasanya dilakukan dalam waktu yang kondisional dengan adik-adik punya ya, selama ada di kampus dan tidak mesti harus menginap untuk penyusunan proposal. Kemudian melakukan seminar pada dosen kalian untuk program kerjanya dan melaksanakan program kerjanya ini di lapangan. Nah, di sini yang diwajibkan untuk adik-adik menginap ya di lokasi selama 35 hari, kemudian melakukan seminar hasil. Dan di sini juga diharapkan menjadi mini lokakarya bersama dengan stakeholder ya dan beberapa masyarakat. Nah, untuk syarat sendiri, adik-adik sebenarnya bisa mengambil ini sejak saat ini pun bisa, tidak perlu menunggu bulan Juli ya, misalnya memenuhi sudah syaratnya. Pertama, adik-adik harus memang mendapatkan persetujuan juga ya, dan rekomendasi. Nah, di dalam link Google Form nanti yang kami bagikan jika ada yang berminat untuk mendaftar, di situ ada nanti template-nya ya, template untuk persetujuan atau rekomendasi dosen PA. Download saja dari Google Form tersebut, nanti pian isi dan minta tanda tangan pembimbingnya, baru pembimbing akademik tadi sudah meng-ACC dan pian lakukan upload bersama dengan persyaratan lainnya di dalam Google Form pendaftaran mahasiswa. Nah, kemudian juga ada yang penting memenuhi. Sebenarnya ini sedang ya, sorry ada kesalahan ketik, bukan sudah diambil, tapi maksudnya sedang diambil pun juga dihitung gitu ya. Saat ini adik sedang mengambil, jadi ibu bilang 10 SKS, kemarin sudah terambil 90, berarti sudah ditambahkan jadi 100 ya. Meskipun sedang mengambil, bukan telah gitu ya, bukan telah mengambil. Kalau telah mengambil kan berarti mulai harus yang betul-betul selesai ya, sampai 100 SKS. Kalau telah mengambil tuh artinya gitu. Tapi yang ibu maksudkan di sini adalah masa periode KKN registrasi ini kalian sudah sedang menempuh hingga 100 SKS gitu ya. Nah, program KKN-nya nanti itu secara umum deh lah, nanti bisa kita bikin bersama-sama dengan pembimbing adik-adik dan juga berdasarkan observasi adik-adik yang berhubungan dengan problem yang setiap desa mungkin bervariatif ya. Problemnya itu bisa mulai dari kesehatan, bisa juga isu lingkungan mau diangkat, pendidikan, ekonomi, bahkan juga manajemen dan sosial keagamaan ya. Program lain yang mungkin jadi opsinya juga bisa pilihan yang lain, misalnya edukasi dan penguatan kader, atau melakukan dapur sehat atasi stunting ini tapi menjadi suatu program yang opsional ya. Nah, kalau mekanisme operasionalnya mungkin saat pembekalan saja ya, nanti lebih lengkapnya Ibu sampaikan. Yang jelas kita pada intinya saja hari ini untuk sosialisasi, ini time schedule-nya deh untuk kita lakukan selama beberapa waktu ke depan. Jadi pendaftaran adik-adik sebenarnya sudah bisa dimulai hari ini ya, sampai dengan 14 Desember. Mudah-mudahan bisa kita dapatkan nanti ya. Kemudian untuk pendaftaran ini nanti akan kami bagikan linknya untuk pengisian Google Form pendaftaran, termasuk penguploadan tadi berkas persyaratan yang Ibu minta, yakni kesediaan atau persetujuan dari dosen pembimbing bahwa pian memang memenuhi syarat untuk mengikuti KKN ini ya. Serta biasanya diminta slip pembayaran deh, jadi ada 2 dokumen saja persyaratannya ya. Slip pembayaran itu artinya bukti pembayaran adik untuk mengikuti sebagai calon peserta KKN ke tahun periode ke depan ya. Nah, itu bisa kalian upload. Kemudian untuk pendaftaran DPL, pembekalan mahasiswa sekitar tanggal 20 Desember masih kita estimasikan ya, sekitar tanggal itu. Kemudian observasi dan penyusunan proposal. Nah, ini artinya sudah adik-adik bisa lakukan observasi ke desa, wilayah yang memang menjadi lokasi KKN yang sudah kami tetapkan ya, sekitar seminggu ya, 1 minggu. Kemudian adik-adik bisa milih nanti untuk pelaksanaan seminar program kerja opsional dengan dosen pembimbing lapangannya. Apakah nanti di sekitar tanggal ini ya, cari 1 hari di tanggal ini kisarannya ya untuk pelaksanaan program kerja. Kemudian untuk pelepasan dan sosialisasi di sini ada bisa nanti
harus menghadiri dan wajib ya, karena ini kita hubungannya dengan melepas adik-adik ke lapangan. Nah, ini nanti kita akan koordinasikan dengan pihak pemerintah kabupaten kotanya agar adik-adik bisa diterima di sekitar tanggal ini ya, dan kita lakukan pelepasan secara resmi seremonial. Kemudian pelaksanaan program kerja itu di sekitar 16 Januari, artinya adik-adik sudah harus melakukan program kerja yang sudah adik-adik susun secara individu dan kelompok hingga bulan Februari. Kemudian seminar hasil, nah seminar hasil ini juga bisa diopsionalkan sesuai dengan kesepakatan dengan pembimbing adik-adik dan juga pemerintah desanya ya. Karena seminar hasil ini biasanya dihadiri oleh kepala desa atau sekretaris desa beserta dengan pembimbing lapangan. Kemudian penarikan ini adalah proses di mana sudah selesai pelaksanaan program kerja dan ini serentak kita tarik pada seluruh wilayah lokasi KKN ya, 25 Februari. Nah, begitupun ada timeline untuk luaran, di mana luaran ini berbasis pada kegiatan yang adik lakukan dalam KKN, berupa laporan yang berbentuk secara soft copy ya, juga laporannya secara hard copy, umumnya juga ditambah dengan luaran submitnya atau submisi dari artikel yang sudah adik susun untuk hasil pengabdian dengan pembimbingnya ya, satu buah artikel dan juga beberapa luaran lainnya. Nah, untuk pengumpulan nilai ini untuk DPL ya. Nah, ini jadi Ibu sampaikan untuk di pembekalan mungkin akan lebih jelas nanti ya bagaimana luaran-luaran kelompok dan luaran individu yang harus dipenuhi agar KKN kalian ini lebih bernilai dan berkualitas ya, setara bahkan nasional internasional ya. Nah, jadi luaran kegiatan ini bahkan kita daftarkan hak kekayaan intelektualnya karena penyusunan artikel yang mungkin tadi kita akan submit di jurnal ya, yang kita sediakan untuk kemudian kita daftarkan hak kekayaan intelektualnya. Kemudian ada juga nanti kita harapkan membuat video, kemudian berita media massa, ini akan kita lakukan pembekalan nanti bagaimana cara membuatnya ya. Kemudian mungkin boleh juga dalam bentuk rancangan-rancangan tertentu, bahkan juga media-media tertentu dan TTG ya. Ini mungkin nanti saja kita langsung kepada kontribusi. Nah, ini kontribusi yang sudah dipaparkan ya. Ada dua jenis kontribusi di mana memang pelaksanaan KKN ini tidak include ya dalam biaya SPP adik-adik. Nah, itu yang menyebabkan setiap periode itu akhirnya mahasiswa juga harus membayar ya di luar daripada biayanya. Tapi untuk dua jenis ini ada mahasiswa reguler, ada mahasiswa KIP ya. Nah, ini mahasiswa KIP artinya mahasiswa yang memang mendapatkan beasiswa kan. Dan kita tidak boleh menarik biaya untuk pelaksanaan akademik ya. Jadi untuk pelaksanaan akademik mereka itu kayak misalnya pembimbingan oleh pembimbing lapangan gitu ya, evaluasi monitoring itu ditanggung kampus karena kita tidak boleh menarik untuk mahasiswa beasiswa KIP ini ya. Kecuali ya untuk kegiatan-kegiatan yang hubungannya dengan konsumsi pelaksanaan operasional ya, yang itu juga memang harus mereka punya, meskipun misalnya atribut dan kemudian mungkin juga transportasi ya, karena itu di luar dari akademik, itu mereka juga harus membayar ya. Jadi untuk mahasiswa KIP di sini pembayaran untuk biaya pendaftaran KKN-nya Rp400.000. Sedangkan mahasiswa yang reguler ya non beasiswa itu Rp900.000 gitu ya, terdiri dari beberapa item selain transportasi dan juga atribut tadi, ada namanya biaya pelaksanaan operasional kegiatan, mulai dari nanti ada semacam pelepasannya di kantor bupati atau mungkin di stakeholder ya, kemudian ada pembekalan-pembekalan yang biasanya juga monitoring bimbingan ya, pembimbingan DPL dan sebagainya, koordinasi hingga luaran tadi yang mungkin
tadi berbentuk ya artikel jurnal yang terpublikasi hingga dengan hak kekayaan intelektual. Nah, di sini sudah dihitungkan dan oleh bendahara sudah divalidasi ya hingga rektor. Nah, mungkin itu secara umum hari ini, singkat saja ya, tidak begitu lama.